Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Baiklah, pada malam hari ini judul materi kita adalah menjadi pribadi yang berani dan percaya diri, atau yang disingkat dalam bahasa Arab judulnya adalah Bina'ul Izzah. Bina'ul Izzah itu adalah artinya membangun kemuliaan. Al-Izzah itu artinya adalah kemuliaan. Jadi izzah itu kalau dibuat matrik secara berhadapan, izzah versus kiber. Izzah itu artinya kemuliaan, kiber itu artinya sombong. Beda tipis antara kita memiliki sifat izzah dengan sifat kiber. Saya menyebut izzah karena makna izzah itu belum terwakili sepenuhnya dengan kata-kata kemuliaan, ya, supaya lebih pas itu saya sebutkan saja, tapi makna konotasinya ya kurang lebih kemuliaan tadi, ya. Kemuliaan ataupun sifat tinggi, maksudnya memiliki gengsi yang positif ataupun memiliki harga diri, ya, itulah izzah. Kalau kiber itu artinya sombong atau takabur. Secara lahiriah, kalau dilihat secara zahir, hampir performa mirip-mirip. Tetapi yang membedakan adalah motivasinya atau tujuannya, latar belakangnya. Kalau izzah itu motivasinya untuk Islam. Sementara kalau kiber, sombong itu motivasinya adalah untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Jadi kalau izzah itu motivasinya adalah untuk Islam, motifnya itu adalah tujuannya, latar belakangnya untuk Islam. Kalau kiber, sombong itu latar belakangnya, motifnya adalah untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Contohnya ya, dulu ada seorang sahabat yang bernama Miqdad ibnul Aswad. Pada saat perang Badar, Miqdad bin Aswad ini naik kuda perang, ya, dengan gagah di hadapan orang-orang Quraisy, di hadapan tentara kafir, dengan lagak, dengan performa yang mantap, yang meyakinkan. Nah, saat itu Rasulullah SAW memberikan komentar, kalau bukan untuk Islam seperti ini tidak boleh. Jadi kalau kita mungkin melihat petentang-petenteng ini, ya, atau melete atau meluto dalam bahasa Jawanya, pokoknya kalau kemelinti, nah mungkin begitu, ya, naik kuda dengan senjatanya lengkap, dengan baju perangnya begitu. Nah, ini diperbolehkan supaya apa? Memberikan rasa gentar kepada musuh-musuh Islam. Kalau bukan untuk Islam, maka gaya seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi karena motivasinya adalah untuk Islam, maka diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi izzah itu harga diri, kepercayaan diri pada diri kita masing-masing itu
landasannya itu adalah akidah, keyakinan, dan juga hiroh ataupun semangat ya, memiliki semangat untuk Islam. Dan tujuannya adalah untuk menentang kebatilan, ya, menentang musuh Islam. Sedangkan kiber, sombong itu, landasannya adalah dia itu punya kelebihan. Mungkin kelebihan dalam hal hartanya, kedudukannya, ataupun mungkin ilmunya. Nah, kemudian kelebihan itu berdampak kepada sifat ujub, bangga diri, dan akhirnya gurur, tertipu dengan kemampuan dirinya. Kemudian tujuannya adalah untuk menentang kebenaran. Jadi kalau izah itu adalah untuk menentang kebatilan, kalau kiber itu menentang kebenaran. Jadi kalau dalam hadis dikatakan bahwasanya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji dzarrah, sebiji atom dari berupa sifat sombong. Faqala rajul, ada seorang sahabat yang bertanya, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasan. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang suka memakai baju bagus, memakai sandal yang bagus. Maksud sahabat ini, apakah itu termasuk sombong? Maka jawaban dari beliau, Rasulullah SAW memberikan jawaban, qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, maka harus tampil dengan tampilan yang indah. Indah itu standarnya kalau orang melihat itu tenang, nyaman, suka. Jadi tidak tampil dengan gaya yang membuat orang lain sumpek melihatnya. Dia ada masalah, tapi ditambah-tambahkan. Nah, ini harus ditata ya. Performa kita sebisa mungkin adalah dengan penampilan yang baik, yang tepat. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kemudian dilanjutkan kata beliau, al-kibru batarul haqqo ghamtun nas. Sifat sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu parameternya ya. Jadi sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Dikasih nasihat gak mau, dikasih masukan gak mau, dikasih kritikan yang membangun gak suka. Nah, pokoknya seperti itulah orang-orang yang sombong. Tidak bisa dikasih masukan, tidak bisa dikasih kritik dan sebagainya. Kemudian dia meremehkan orang lain. Baik ya, itu yang sebagai mukadimah. Berikutnya bisa ditulis semuanya. Ada 3 macam izzah, harga diri, kemuliaan diri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah izzah insaniyah. Ini sifatnya umum, universal ya. Izzah itu kemuliaan, insaniyah itu sisi kemanusiaan. Kemuliaan yang berdasar kepada sisi manusiawi. Karena posisi kita sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana apa? Fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk. Kita ini makhluk manusia yang terbaik daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka jangan sampai manusia makhluk yang terbaik ini menghinakan dirinya di hadapan makhluk lainnya. Menghinakan diri. Misalnya dia menyembah binatang, menyembah jin, menyembah setan, menyembah batu, menyembah matahari. Ada yang
menyembah sapi dan sebagainya. Berarti manusia ini telah menghinakan diri di hadapan makhluk lainnya. Nah, jadi tidak boleh ya, kita manusia memiliki izzah insaniyah. Izzah insaniyah karena posisi kita sebagai manusia. Yang kedua adalah izzah islamiyah. Izzah islamiyah. Kemuliaan yang islami. Karena posisi kita sebagai seorang muslim. Kita punya harga diri, punya izzah, punya kemuliaan karena agama kita. Nah, bagaimana supaya kita memiliki izzah islamiyah ini? Maka kita harus menjadi muslim yang berakidah. Jadi akidah itu imannya kuat, imannya kokoh, tidak tercampur dengan kesyirikan, dengan keraguan-raguan. Kemudian B, muslim yang beribadah. Kalau yang pertama sahihul akidah, salimul akidah, yang kedua sahihul ibadah. Jadi muslim yang bagus, yang betul dalam hal beribadahnya. Kemudian C adalah muslim yang bertakwa. Itulah supaya kita mendapatkan kemuliaan dengan landasan keislaman kita, maka harus menjadi muslim yang berakidah, yang beribadah dan bertakwa. Dalam sejarah, ini agak panjang penjelasannya ya. Dalam sejarah, ada contoh yang sangat menarik. Pelajaran izzatul muslim, izzatun islamiyah, yang telah dipraktekkan dan dicontohkan oleh seorang sahabat yang namanya Rib'i bin Amir As-Saqafi. Ditulis nama ini, nanti dicari bagaimana kiprahnya luar biasa ya. Namanya Rib'i bin Amir As-Saqafi. Rib'i bin Amir ini adalah seorang jubir atau negosiator yang ulung. Diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada perang Qadisiyah. Nah, ditulis poin-poinnya ya, namanya dan perangnya. Perang Qadisiyah itu perang yang luar biasa. Terjadi pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahun 637 Masehi. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab, dan sahabat yang mustajab pada saat berdoa, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat Umar mengirimkan pasukan dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas ini, jumlahnya hanya 4.000 orang dari Madinah menuju ke Irak, dan di sana kemah selama 1 bulan. Kemudian dibantu oleh kaum muslimin yang ada di Irak sampai jumlahnya 30.000 tentara kaum muslimin. Ketika Kekaisaran Persia mendengar kaum muslimin mengerahkan pasukan sekian, maka kaisar mengutus pimpinan atau komandan perangnya namanya Rustum. Ditulis namanya, ini juga nama yang fenomenal ya, Rustum. Panglima Persia. Memimpin tentara yang berjumlah 120.000 orang. Jadi kurang lebih 30.000 melawan 120.000. Ini ya jumlah yang sangat tidak berimbang ya. Kaum muslimin sedikit, sementara pasukan Persia yang sangat banyak. Nah, pada saat sebelum terjadi peperangan, itu Rustum minta supaya kaum muslimin mengirimkan utusannya. Jadi Rustum mengundang utusan dari kaum muslimin untuk
menghadap kepada Panglima Rustum di markasnya, semacam kemah. Kemahnya Rustum itu bukan seperti ini ya. Kemahnya mewah. Ya kalau sekarang mungkin ada AC-nya ya, kalau pada zaman dulu kan belum ya. Jadi kemah yang mewah, seperti istana yang mini, ada perhiasan yang banyak, permadani yang sangat mewah di situ, menjadi markas Rustum ini. Pada saat itu, ketika Rabi' bin Amir datang dengan menaiki kuda perangnya dan dengan senjata yang lengkap, kemudian memakai baju perang dengan gagah berani ya. Ini sisi stressingnya di sini ya. Jadi memiliki kepercayaan diri yang kuat Rabi' bin Amir ini. Pada saat di penjagaan itu dicegat oleh tentara pengawalnya Rustum itu supaya turun dari kudanya, tapi dia tetap tidak mau, sampai di hadapan camp atau markas daripada Rustum, yaitu kemah tadi ya. Jadi dia membawa senjatanya dengan lengkap seperti itu. Dan menurut riwayat bahwasanya tendanya itu ada tabirnya, yang kalau orang masuk ke situ harus menundukkan kepalanya. Jadi dipaksa untuk menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan kepada panglimanya. Tetapi coba diperhatikan kisah ini ya. Pada saat itu Rustum menundukkan badannya, bukan kepalanya dulu yang dimasukkan, tapi mohon maaf pantatnya dulu. Mundur ya, jadi berjalan mundur sehingga dia membelakangi panglima yang ada di singgasananya di dalam kemah itu. Wah, semakin tersinggung Rustum ini dengan olah tingkah daripada Rabi' bin Amir ini. Dan dia membawa tongkatnya, membawa pedangnya sampai merusak perhiasan-perhiasan yang ada di dalam kemah itu. Maka Rustum mengatakan, "Ada apa kalian datang ke sini? Maksudnya apa yang misi kalian ya?" Dengan panjang lebar Rabi' bin Amir mengatakan bahwa kami kaum muslimin diutus ini dalam rangka untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju kepada penghambaan Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Kami diutus dalam rangka untuk mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia menuju kepada luasnya dunia. Dan kami diutus dalam rangka untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Nah, kurang lebih seperti itulah misi yang disampaikan oleh Rabi' bin Amir di depan Panglima Rustum itu. Yang pada intinya adalah dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada Rustum tentang misi Islam yang rahmatan lil alamin. Penghambaan hanya untuk Allah, kemudian ingin menyebarkan keadilan dan juga dalam rangka untuk membebaskan manusia dari segala macam kezaliman itu. Singkat cerita bahwasanya peperangan ini karena tidak seimbang, pada hari pertama kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi pada hari kedua ada pasukan yang datang bantuan dari Syria sehingga kaum muslimin itu meningkat semangatnya ya. Dan pimpinan-pimpinan Persia, panglima-panglima dan pengawalnya itu naik kuda, naik gajah, jadi mirip ini dengan pasukan bergajah ya, yang besar-besar sehingga susah untuk ditaklukkan. Nah, salah satu strategi yang dibuat saat itu adalah memakaikan baju kepada kuda-kuda perangnya kaum muslimin. Jadi kuda-kuda kaum muslimin dipakai baju, ya mungkin bajunya yang seperti apa saya kurang paham ya. Tapi ini strategi yang cukup efektif. Jadi kuda-kuda yang dipakaikan baju itu memberi rasa gentar kepada gajah-gajah lawan, sehingga mereka ketakutan.
panik kan ya. Nah saat panik itulah kemudian ada yang mundur dan sesama mereka itu saling injak-menginjak, saling tabrak-menabrak. Maka saat itulah dihujani anak panah oleh pasukan kaum muslimin. Maka pasukan Persia yang berjumlah 120.000 orang kocar-kacir itu hari kedua, hari ketiga, sampai fajar hari keempat. Jadi peperangan terus berlanjut sampai malam-malam itu berlanjut terus. Sampai fajar hari keempat itu Allah Ta'ala menurunkan bantuan berupa badai pasir. Badai pasir diturunkan Allah Ta'ala sehingga membuat mereka semakin kacau. Dan anak panah dari kaum muslimin terus dihujankan kepada pasukan Persia. Dan akhirnya mereka lari sampai panglimanya Rustum itu lari ketakutan dan menyeberang ke sungai. Dan dicegat, langsung dikejar oleh pasukan kaum muslimin dan akhirnya dibunuh Rustum itu. Itulah kemenangan luar biasa pasukan kaum muslimin mendapatkan ghanimah, harta rampasan yang sangat banyak dari peristiwa perang Qadisiyah itu. Nah itulah bahwasanya kehormatan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Rabi' bin Amir ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Yang ketiga, contoh ataupun macam daripada izzah adalah izzah jama'iyah. Jadi izzah kemuliaan sisi kolektif ataupun kebersamaan ya. Kelompok, komunitas. Karena posisi kita adalah sebagai umat Islam yang komunitas kita walaupun secara internasional kita ini ya belum mayoritas ya, tetapi waktu demi waktu kita terus bertambah jumlah kaum muslimin ini. Jadi kita posisinya sebagai kaum muslimin, kita harus memiliki kemuliaan. Di dalam surat Al-Munafikun, Allah Ta'ala berfirman, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan bagi Allah lah kemuliaan, bagi Rasulnya, bagi orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. Jadi Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam menyampaikan kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang kafir saat itu yang akhirnya banyak di antara mereka memeluk agama Islam. Generasi sahabat digantikan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan berlanjut terus ya. Muncullah orang-orang hebat yang sebelumnya mereka ini orang-orang biasa. Kalian kenal namanya Bilal bin Rabah? Tahu ya? Tahu. Sebelumnya Bilal itu adalah siapa? Seorang budak yang hitam ya. Beliau adalah salah satu budak dari Umayyah bin Khalaf yang pada saat itu menerima risalah Islam dan akhirnya disiksa oleh tuannya. Ditaruh batu di atas dadanya itu, kemudian akhirnya dilihat oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Akhirnya Bilal ini menjadi muadzin Rasulullah SAW dan namanya terus terkenal ya. Bahkan satu saat Nabi memberikan pertanyaan, wahai Bilal, apa rahasiamu sehingga aku mendengar suara terompahmu di surga ya. Kalau suara terompah itu jejak-jejak kakinya itu terdengar, orangnya juga masuk surga. Maksudnya Bilal adalah ahlul jannah. Maka di antara rahasia Bilal nantinya masuk surga itu adalah Bilal ini rutin melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Namanya sholat tuhur. Setiap selesai berwudu, Bilal ini melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, itu bisa kita tiru. Ada lagi seorang pemuda yang bernama Ammar bin Yasir. Siapa dia? Kenal? Ammar bin Yasir itu juga sama dari kalangan yang sangat bersahaja. Ayahnya adalah Yasir, seorang syahid pertama dalam Islam. Ibunya adalah Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam pada saat di Mekah itu karena tidak mau menyembah kepada berhala Hubal ya, akhirnya dibunuh. Nah, Ammar bin Yasir ini bisa lolos karena dia pura-pura mengatakan kafir padahal hatinya tetap beriman ya.
Kemudian pada tahun 6 Hijriah itu ketika Abu Sufyan bertemu dengan Heraklius. Heraklius ini adalah raja Romawi saat itu di Romawi Timur. Bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimanakah tentang cerita Muhammad? Begini, panjang lebar. Abu Sufyan mengiyakan. Maka di antara komentar Heraklius adalah fa'in kana ma taqulu haqqan, kalau yang kamu katakan itu sebuah fakta yang benar, fasayamliku maudhi'a qadamai hataini, maka Muhammad itu akan menguasai negeri sampai kakiku yang berpijak di sini. Artinya kekuasaannya sampai di Romawi saat itu. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi itulah bagaimana kisah para pendahulu kita, generasi terbaik di masanya, dan terus mendapatkan kemuliaan ya di seluruh dunia. Sampai pada saat kaum muslimin berjaya di Andalusia, ada kekhilafahan Umayyah, Bani Umayyah di Andalusia, yaitu di Spanyol sekarang ini. Itu ada raja dari Eropa yang namanya, jadi Raja Jos yang kedua, yaitu menguasai daerah Inggris, kemudian juga Swedia, Norwegia dan sekitarnya. Itu berkirim surat kepada khalifah kaum muslimin yang ada di Andalusia, yaitu Khalifah Hisham yang ketiga. Intinya adalah raja yang menguasai Eropa pada saat itu mengirimkan orang-orang pilihan yang terbaik untuk belajar di Andalusia. Jadi pertukaran, jadi mereka mengirimkan putra-putrinya terbaik untuk belajar di Andalusia, belajar tentang ilmu yang kaitannya dengan kemajuan teknologi. Itu sudah dialami atau sudah didapatkan kaum muslimin di Andalusia. Eropa saat itu dalam kondisi gelap, masih belum maju ya. Mereka mengirimkan orang-orang ataupun anak-anak terbaiknya itu. Sampai seperti itu ya, bagaimana kejayaan Islam di masa lalu, sehingga kita kenal dalam sejarah tokoh-tokoh yang memiliki jasa yang sangat banyak. Ulama-ulama kita dulu itu memiliki multi talenta. Ibnu Rushd misalnya, itu ahli. Ada kitab Bidayatul Mujtahid, fikihnya luar biasa, fikih 4 mazhab, tapi beliau juga ahli dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lainnya. Ada Ibnu Sina yang ahli di bidang tersebut sebagai bapak dokter ya. Tetapi beliau juga ahli dalam bidang filsafat, dalam bidang akidah, dalam bidang fikih dan lain sebagainya.